aktivitasnya. Kita hamba-hamba Allah yang belum tentu dalam pandangan Allah disebut sebagai hamba yang saleh, yang belum tentu dalam pandangan Allah bebas dari maksiat, ternyata dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala masih dilembutkan hati kita, diringankan langkah kita. Kita yang terpilih dihadirkan di masjid Allah ini untuk menunaikan ibadah Jumat kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Jumat hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam catatan sederhana hati, seorang muslim yang telah berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat kurang lebih sebanyak 650 kali dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Demikian seterusnya sesuai dengan jumlah bilangan usianya. Namun pertanyaan terbesarnya, hingga Jumat yang kita tunaikan ini, dari sekian ratus dan ribuan kali kita menunaikan Jumat, adakah di antara kita memahami hakikat Jumat ini? Adakah kita sudah mengerti esensi Jumat ini? Mengapa Jumat dijadikan sebagai pengganti ibadah zuhur? Atau jangan-jangan selama ini di antara sekian ratus Jumat yang kita tunaikan, ribuan kali rukuk dan sujud yang kita laksanakan, kita tidak memahami dan belum mengerti tentang hakikat Jumat ini? Jangan-jangan di antara kita menunaikan Jumat hanya sekedar menunaikan ibadah formalitas saja, numpang ikut duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, kemudian menunaikan salat 2 rakaat lantas pulang begitu saja. Jika ini yang terjadi, maka bukan itu yang diinginkan dari esensi Jumat yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan coba menghadirkan kembali esensi Jumat dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang hakikat Jumat, kita akan diantarkan oleh perjalanan sejarah pada rutinitas kaum jahiliyah, bahkan jauh sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kala itu, orang-orang jahiliyah sudah memiliki kebiasaan rutin dalam sepekannya. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang, dikenal dengan nama tujjar. Ada di antara mereka yang menyibukkan dirinya untuk menghimpun syair, lirik-lirik yang indah, dikenal dengan syu'ara. Ada di antara mereka yang bahkan mereka habiskan hidupnya untuk merumuskan, menulis mantra-mantra dan jimat-jimat yang akan mereka pasarkan, yang disebut dengan kuhan dan sahir, dukun dan para tukang sihir. Mereka ini beraktivitas dalam sepekan, dimulai dari hari yang pertama disebut dengan Al-Ahad, hari yang kedua disebut dengan Yaumul Itsnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Hari ketiga mereka namakan Yaumul Thulatha, dari bahasa Arab Thalatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari selanjutnya keempat mereka namakan Yaumul Arbi'ah, dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari yang kelima mereka namakan dengan Yaumul Khamis, dari kata Khamsah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Di sepekan ini, dari hari Ahad sampai dengan hari Kamis, mereka akan sibukkan waktunya untuk menunaikan rutinitas yang tadi telah disebutkan. Bagi para pedagang, mereka akan mengumpulkan harta, sibuk mencari dunia, kumpulkan tenaga untuk mengumpulkan satu tanda kehormatan yang akan mereka kumpulkan pada hari yang ke-6 yang selanjutnya. Demikian para syu'ara, mereka akan pergi ke lembah-lembah, ada yang pergi ke bukit-bukit, mengumpulkan ide-ide cemerlang untuk mendatangkan ilham dan menuliskan puisi-puisi syairnya. Demikian Quran mengilustrasikan di Quran surah ke-26 ayat 224 itu. Demikian kahin, sahir,
mereka akan sibukkan waktunya untuk mencari merumuskan mantra-mantra ajaib yang mereka akan kumpulkan dan tampilkan pada hari yang selanjutnya. Di hari apa itu? Hari yang ke-6. Yang uniknya, mereka akan namakan bukan dengan nama bilangan lagi. Tidak disebutkan Yaumus Sadis, hari yang ke-6, atau Yaumus Sittah atau Set yang ke-6, tapi mereka akan namakan dengan nama kebanggaan untuk memamerkan, menunjukkan pesta pora dari hasil kegiatan yang telah mereka tunaikan tadi. Yaumul Arubah. Mereka namakan Yaumul Arubah, hari berbangga diri sebagai seorang Arab, hari untuk menunjukkan kerja keras dan pesta pora dari 5 hari sepekan ke belakang yang telah ditemui. Jadi aktivitas mereka dari mulai hari Ahad sampai hari Kamis, mereka akan kumpulkan demi persiapan di Yaumul Arubah. Pekerjaan dunianya hanya untuk pamer saja, hanya untuk kebanggaan saja, hanya untuk pesta pora saja. Jadi kegiatan dalam sepekan hanya ditujukan ke berbangga-bangga di akhir pekannya. Cuma kumpul, menyampaikan, menambahkan dan menunjukkan dengan sifat ria yang muncul pada saat itu. Maka berkumpulan mereka di pusat hiburan yang dinamakan dengan Aswaq. Ada di Suq Qaf, Suq Dumatul Jannah. Lalu mereka akan berlomba memamerkan hasil pekerjaan selama sepekan itu. Puncak pertandingannya ada di sekitaran Jabal Qubais yang sekarang menjadi istana raja itu di dekat Ka'bah. Maka mereka akan kumpulkan orang yang hartanya paling banyak, paling kaya, bekerja selama sepekan, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang di zamannya. Maka kita kenal kemudian ada namanya Abu Lahab, ada Abu Jahal dan golongan-golongan yang lain. Ada Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Mereka termasuk pekerja keras dalam kafilah Tujjar yang kemudian saking banyaknya hartanya diangkat sebagai tokoh hartawan yang dihormati pada saat itu. Maka naiklah mereka dengan hartanya, dipandang sebagai orang yang paling kaya. Jadi yang kaya tetap kaya, yang budak menjadi budak. Yang hebat semakin meningkat, yang tidak punya apapun nestapa dalam kehidupannya, tidak perhatian dalam sisi kehidupannya, tidak melihat siapa yang ada tetangga di sampingnya. Yang penting saya akan diangkat dan indah saya. Demikian para syu'ara, mereka akan berlomba menampilkan syair-syair terbaiknya. Ada Imrul Qais, ada Nadir Az-Zidyani, ada Zuhair bin Abi Salman, ada Al-Khutairah. Dan yang paling hebat syairnya, yang paling bagus miliknya akan ditulis dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding Ka'bah yang disebut dengan mu'allaqat, yang kelak di zaman Islam akan digantikan dengan kiswah yang dituliskan dengan tinta emas juga. Demikian kahin, dukun, sahir, tukang sihir, mereka akan pamerkan mantra-mantra terbaiknya yang mereka rumuskan selama sepekan ke belakang. Mereka akan tampilkan. Maka yang paling unggul mantranya ialah yang akan menjadi tokoh sentral spiritual yang menginspirasi semua pelaku kegiatan dan merumuskan serta mengizinkan apakah kegiatan terjadi atau tidak dengan izin mereka. Demikianlah hal ini. Selama sepekan kegiatan hanya untuk dunia. Kumpul, pamer, pesta, bola, hiburan, menunjukkan saya yang paling atas, ini yang paling benar. Allahu Akbar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan usaha, menampilkan keindahan Islam, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menunjukkan prototipe kehidupan baru yang beda dengan tipikal rutinitas jahiliyah. Bagi orang beriman mesti beda jalan kehidupannya dengan yang belum beriman. Bagi orang beriman mesti lain cara hidupnya dengan orang-orang jahiliyah yang belum beriman. Maka sesaat sebelum berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu, Allah turunkan satu ayat dalam satu surah yang akan melahirkan satu sejarah menunjukkan perbedaan karakteristik jahiliyah dengan orang-orang beriman. Turunlah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya dan mari kita lihat esensinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Allah memanggil orang-orang beriman untuk membedakan dengan yang belum beriman. Kemudian akan memberikan sesuatu yang penting yang menunjukkan karakter yang berbeda dengan yang belum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jika kalian
yang kemudian disuruh untuk mendekat kepada Allah menunaikan salat di hari Jumat. Hadirin, namanya kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa berkumpul-kumpul yaumul arubah, kumpul untuk bangga, kumpul untuk pamer, seketika dengan turunnya ayat ini, hari untuk orang beriman